Selamat pagi, saya Alisyarania Sugianto dengan NIM 103033250014 dari kelas IT 4904. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari sebuah fungsi dari grafik. Selalu ada cara mencari luas daerah dan yang terakhir adalah mencari integral dengan metode substitusi. Selamat menonton. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari sebuah fungsi dari grafik. Step yang pertama, kita perlu mencari gradien dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C atau Y0 dikurang Y1 sama dengan M dikali dengan X2 dikurang dengan X1. Baiklah, untuk garis yang pertama kita dapat lihat garisnya itu menjulang ke atas dari titik 0 ke 0, dari titik 00 ke 10 12, maaf. Oke. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus gradien tadi, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, di mana Y2-nya itu adalah 2 dan Y1-nya itu adalah 0, dengan X2-nya itu adalah 1 dan X1-nya itu adalah 0. Jadi kita dapat gradiennya itu adalah 2. Nah, selanjutnya kita setelah mendapatkan gradien itu, kita langsung aja masukkan ke bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya itu tadi adalah gradien yang sudah kita cari. Nah, untuk mendapatkan C, kita langsung aja substitusikan titik awalnya itu di 0, 0. Nah, kita masukkan ke bentuk Y sama dengan 2X plus C itu, di mana Y-nya itu adalah 0, gradiennya adalah 2, dan X-nya itu adalah 0, tambah C. Dapat dari grafik tersebut adalah 2X. Nah, untuk soal nomor 2, itu kita bisa lihat ya, garisnya itu bentuknya itu turun dari titik 12 ke titik 20. Nah, sama seperti tadi, kita langsung aja masukin, setelah kita tahu intervalnya berapa, lalu kita interval dan titiknya berapa, kita langsung aja masukin ke bentuk mencari gradiennya tadi, di mana Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Nah, Y2-nya itu adalah 0 dan Y1-nya adalah 2 dibagi dengan X2-nya adalah 2 dan X1-nya adalah 1. Jadi, kita dapat adalah min 2. Langsung aja kita masukkan lagi ke bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya itu min 2. Nah, untuk mencari C-nya, kita bisa langsung aja substitusikan titik awalnya ke bentuk Y sama dengan MX plus C tadi, di mana Y-nya itu adalah 2 dengan gradiennya adalah min 2 dan X-nya itu adalah 1 ditambah C. Nah, jadi ini min 2-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 2, jadi 2 tambah 2 adalah 4. Nah, di sini kita tahu bahwa C-nya itu adalah 4. Jadi, fungsi yang kita dapatkan adalah min 2X ditambah 4. Ketiga, itu grafiknya itu, garisnya itu berbentuk naik lagi, di mana titik awalnya itu adalah 0,2 dan naiknya itu ke titik 31, di mana titik Y-nya itu berbentuk garis lurus. Nah, sama seperti tadi, kita bisa langsung aja masukin ke bentuk gradiennya tadi, di mana Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1, di mana Y2-nya itu adalah 1 dan Y1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 3 dan X1-nya adalah 2. Jadi kita dapat gradiennya adalah 1. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam bentuk YMX ditambah C. Nah, di mana kalau gradiennya tadi 1, jadi kita langsung aja tulis X ditambah C. Jadi langsung aja, setelah itu untuk mendapatkan C-nya, kita substitusikan titik awalnya yaitu 20. Nah, langsung aja di mana Y-nya adalah 0 dan X-nya adalah 2. Jadi langsung aja 2-nya pindah ruas dan kita ketahui bahwa C-nya adalah min 2. Dari sini kita dapat fungsi yaitu X dikurang 2. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik yang keempat. Nah, di sini kita ketahui bahwa garis ke-1 hingga garis ke-6 itu bentuknya sama, yaitu bangun datar. Sedangkan garis yang terakhir itu bentuknya parabola dengan titik minimum. Nah, jadi untuk garis nomor 1 hingga nomor 6 itu caranya sama, yaitu dengan kita cari gradiennya, lalu untuk mencari C-nya, untuk mencari konstantanya, kita dapat mencari dengan mensubstitusikan titik awal. Selanjutnya, untuk nomor 4 itu kan kita ketahui bahwa gradiennya itu adalah 0. Maka
ada sebuah sifat, jika gradiennya 0, maka fungsinya sama dengan konstanta, di mana konstantanya tersebut adalah Y. Nah, jadi kita lihat di grafik atas tadi, Y-nya itu selalu berada di garis lurus di titik 1. Jadi, kita ketahui bahwa fungsinya fx sama dengan 1. Nah, bisa juga dibuktikan secara manual, seperti berikut. Dengan mensubstitusikan titik awal, yakni 3 dan 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk garis yang kelima, yaitu di interval 4 dan 5, dari titik 41, titik yang sebelumnya, ke titik 50. Nah, sama seperti sebelumnya, itu langsung aja disubstitusikan dengan dimasukkan ke dalam rumus gradien, dan setelah dapat gradiennya, kita dapat langsung memasukkan ke dalam bentuk Y sama dengan mx plus C. Nah, untuk garis yang kelima, kita dapat fungsinya itu adalah min x tambah 5. Sama seperti nomor 5 dan nomor-nomor sebelumnya, cara mencari nomor 6 juga sama. Dimana ada garis turun lagi, dan intervalnya itu adalah 5,6. Dimana titiknya itu dari 50 ke 61. Sama seperti sebelumnya, kita langsung aja substitusikan ke dalam rumus gradien, dimana nanti kita akan mendapatkan fungsi sama dengan x min 5. Baiklah, ini saya akan mengerjakan titik yang terakhir yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwa titik ini itu lumayan berbeda dari yang lain, karena yang lain itu berbentuk bangun datar, sedangkan titik ini berbentuk parabola dengan titik minimum 7, min 1. Tapi titik minimumnya itu melalui titik 61 dan 81. Nah, untuk grafik yang berbentuk parabola, kita gunakan rumus parabola vertex. Jadi rumusnya adalah fx sama dengan a dikali x min h kuadrat ditambah k, di mana h dan k-nya itu adalah titik minimumnya. Jadi ini langsung aja kita masukin fx a dikali x dikurang 7 kuadrat dikurang 1. Untuk mencari a-nya, kita dapat langsung substitusikan seperti awal tadi. Untuk mencari c, substitusikan dari titik awalnya, yaitu 6 dan 1. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja ke dalam bentuk rumusnya, di mana fx 2 dikali x dikurang 7 kuadrat dikurang 1. Baiklah, selanjutnya setelah kita mendapatkan fungsi dari grafik-grafik tadi, kita baru bisa mengerjakan soal nomor 1, di mana soal nomor 1 ini menugaskan kita untuk mencari luas daerah dari grafik-grafik tadi. Nah, dari grafik tadi kita ketahui ada beberapa bentuk geometri, yaitu segitiga, persegi panjang, dan trapesium, di mana rumusnya segitiga adalah rumus luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2, sedangkan rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, dan rumus luas trapesium adalah sisi 1 ditambah sisi 2 dikali tinggi dibagi 2. Kita kerjakan untuk bagian A, di mana kita menggunakan fungsi untuk interval dari 0 menuju 2. Nah, pada grafik sebelumnya itu kita mempunyai interval yang sama persis di titik 00 dan di titik 00 ke 02. Jadi di sini kita kan dapat lihat ya, di grafik tadi itu bentuknya itu segitiga. Jadi kita pakai rumus segitiga, di mana alasnya itu adalah 2, dari x-nya 0 ke x-nya 2, lalu tingginya 2, dari puncaknya yaitu y. Puncaknya di y sama dengan 2. Jadi kita langsung masukin aja, luas adalah 2 dikali 2 dibagi 2, yaitu adalah 2. Nah, kita lanjut ke soal B, di mana intervalnya itu adalah 2 dan 4. Jadi kita perlu 2 bagian. Interval yang pertama adalah interval 2 dan 3 berbentuk segitiga di titik 2 dan 0 menuju 3, 1, di mana alasnya itu adalah 1 dan tingginya adalah 1. Untuk luas satunya itu adalah 1/2. Lalu interval yang kedua adalah interval 3 dan 4 yang berbentuk persegi panjang, di mana titiknya adalah 3, 1 ke 4 dan 1.
4 dan 1 tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, bentuknya itu adalah garis datar, di mana panjangnya adalah 1 dan tingginya adalah 1. Jadi lebar yang kedua adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Barulah kita dapat mencari si luas di interval 2 dan 4 tadi, yaitu 1/2 ditambah 1, yaitu 3/2. Oke, lanjut. Maaf, lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu di interval 1 menuju 6. Nah, di sini kita membutuhkan lumayan banyak bagian, yaitu ada 5 bagian. Nah, untuk interval yang pertama itu kita gunakan di interval 1, 2, di mana bentuknya itu segitiga. Jadi langsung aja kita masukkan ke rumus segitiga. Jadi lebar yang pertama adalah 1. Selanjutnya interval yang kedua adalah 2 dan 3 berbentuk segitiga. Langsung aja kita masukkan ke rumus luas segitiga tadi dan kita dapatkan adalah 1/2. Untuk titik yang ketiga itu kita di interval 3 dan 4 yang berbentuk persegi panjang. Langsung aja kita masukkan rumusnya dan kita mendapatkan luas ketiganya adalah 1. Nah, yang keempat itu di interval 4 dan 5, di mana bentuknya adalah segitiga. Nah, sama seperti sebelumnya, dan kita mendapatkan lebar keempat adalah 1/2. Dan yang terakhir, interval yang terakhir yaitu adalah 5 dan 6, berbentuk segitiga juga. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita langsung aja masukkan alas dan tingginya dan kita dapatkan adalah 1/2. Nah, setelah kita mendapatkan 5 bagian itu tadi luasnya, kita langsung aja kita tambah semuanya, dimana 1 ditambah 1/2 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan 7/2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D. Nah, di bagian D ini kita diminta untuk mencari di interval 6 menuju 8. Nah, kita tahu pada grafik sebelumnya, interval 6 menuju 8 itu tadi kan bentuknya parabola. Nah, jadi kita nggak bisa dong langsung substitusikannya. Maksudnya kita langsung masukkan nilainya ke dalam bentuk geometri tadi. Jadi kita mencari nilainya dalam bentuk integral. Oke. Kita menggunakan bentuk integral, di mana fungsi integral yang kita dapatkan tadi adalah fx dikali x dikurang 7 kuadrat dikurang 1. Nah, ini kita langsung masukkan aja ke bentuk integralnya dengan pemisalan u-nya adalah x dikurang 7, di mana du sama dengan dx. Jadi saat x-nya itu adalah 6 dikurang 7 sama dengan min 1, dan saat x-nya itu 8 kurang 7 sama dengan 1. Nah, kita dapatlah rentangnya yang baru, interval yang baru, yaitu adalah min 1 menuju 1, di mana karena u dikurang 7-nya tadi itu u-nya itu sudah kita ketahui, yaitu x min 7, jadi di sini di integralnya langsung aja kita tulis 2u kuadrat min 1. Nah, setelah kita dapat bentuknya, kita langsung aja cari integralnya. Untuk u itu kita pakai sifat untuk integral kuadrat ya. Nah, setelah dapat bentuknya, langsung saja kita integralkan, di mana titik awal dikurang titik akhir. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa hasilnya adalah
min 2/3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor yang terakhir, di mana yang nomor terakhir ini kita mencari fungsi dari interval 0 menuju 8. Nah, di sini kita membutuhkan 4 bagian. Yang pertama di interval 0 dan 2, itu tadi kan kita udah dapat luasnya itu 2. Di titik yang kedua, di interval yang kedua itu di interval 2 ke 4 itu juga kita sudah dapat lebarnya di 1/2. Dan di titik keempat kita sudah dapat luas intervalnya di min 2/3. Nah, di sini untuk interval yang ketiga itu kita belum tahu berapa hasilnya. Maksudnya berapa luasnya. Nah, di bagian interval 4 ke 6 itu kita bisa menggunakan dua bagian, yaitu di interval 4 dan 6, lalu di di 4 ke 0 dan interval 5 ke 6. Untuk lebar yang pertama kita dapat adalah 1/2, sedangkan untuk lebar kedua itu kita dapat juga 1/2. Jadi langsung aja kita tambahkan lebar pertama tambah lebar kedua, 1/2 tambah 1/2 yaitu 2/2 atau 1. Nah, untuk mencari di interval 0 menuju 8 itu kita tinggal tambahkan aja semua yang tadi sudah kita cari, dimana lebarnya adalah 2 ditambah 3/2 ditambah 1 ditambah min 2/3. Nah, ini kita samakan penyebutnya, yaitu kita samakan penyebutnya. Nah, lalu kita dapat nilainya itu adalah 23/6. Baiklah, untuk soal nomor 2 atau soal terakhir, saya akan menjelaskan tentang integral tentu yang diselesaikan dengan metode substitusi. Nah, di sini fungsinya itu adalah integral dari 0 menuju 3, 3x plus 1 pangkat 6. Nah, kita itu diminta menggunakan substitusi. Di sini saya misalkan U itu sebagai 3x plus 1. Jadi turunannya adalah 3. Jadi dx sama dengan du/3. Nah, setelah itu kita rubah intervalnya atau batasnya. Jadi di mana x yang pertama adalah 0, u-nya itu sama dengan 3 dikali 0 ditambah 1, yaitu 1. Dan yang kedua adalah x-nya adalah 3, di mana u-nya adalah 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, setelah kita ubah batasnya menjadi 1 menuju 10, kita ketahui bahwa U itu sama dengan 3x plus 1, jadi di sini langsung aja kita ubah bentuknya jadi U pangkat 6 dan dikali 1/3 du. 1/3 du itu dapat dari yang du/3 itu tadi. Yang ada du-nya, yang nggak ada u-nya kita keluarkan ke depan, jadi tinggal U pangkat 6. Nah, di sini kita menggunakan sifat pangkat, di mana x pangkat n itu sama dengan x n plus 1 per x per n plus 1. Jadi di sini kita dapat bahwa u-nya itu u pangkat 7/7. Jadi langsung aja kita masukkan ke rentangnya, yaitu dari 1 dan 10. Di mana rentang yang pertama adalah 10 dikurang rentang yang kedua itu 1. 10 pangkat 7 itu 10 juta dikurang 1. Nah, jadi kita dapat hasilnya adalah 9.999.000/21. Baiklah, sebatas ini saja penjelasan saya tentang materi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.